Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Halo Bang Moses. Wih, sekarang nih kita nih harusnya sudah di mungkin akhir-akhir Maret ya nih, Ke? Iya. Jadi kita sekarang lagi kumpul di Fatmawati, Yes. di studio Box to Box. Terima kasih Gila. Box to Box sudah menyediakan platform untuk Tetap kita. melakukan rental karena Iya. kita perlu audio yang bagus, ruangan yang bagus dengan protokol kesehatan. Betul. Dan terbukti Bang, jadi dari statistik itu yang kualitasnya bagus, pendengarnya lebih banyak. Iya. Iya dong. Gitu. Kalau pakai Zoom, Pakai kagak. Zoom. Ya pokoknya target kita 2 tim sepak bola cukup. Iya. Saat ini ya. Ukurannya kan kita nggak nyebutin angka. 2 tim Iya. cukup. Ya kan. Gitu. Nah jadi gimana Bang kabarnya? Sehat gua, sehat. Puji Sehat. Tuhan. Gue juga sekarang lagi banyak kesibukan tapi selalu menyempatkan waktu nih untuk kita Iya. bisa ngobrol, ketemu, dan kebetulan gue mengajak teman gue gitu. Ini siapa nih, Nick? Ini siapa nih, Nick? Mungkin kita familiar dengan stand up comedy ya. Oh sangat, gue favorit tuh gue tuh. Favorit lo apa? Gua Siapa? komika favorit gue Boris Bokir, udah jelas. Boris Bokir. Karena Boris Bokir. ini apa? Satu Blat. Batak ya? Batak. Batak. Terus yang kedua mungkin Panji Pragiwaksono karena udah lama ya. Iya. Iya. Panji Pragiwaksono udah lama, terus dia pernah jadi rapper kayaknya gagal. Iya kan? Terus kayaknya buat apa sekarang akhirnya udah balik ke Amerika, balik lagi ke Indo lah ya. Masih bolak-balik. Masih bolak-balik tuh. Ada suara yang kedua nih nanti nih kita dengar nih. Gitu sih, Iya. Nick. Kalau gua jujur ya, gua suka Ridwan Remin. Ridwan Remin tuh yang kacamata agak-agak Iya. nerd-nerd gitu ya. Iya. Iya, itu dia nulisnya rapi banget. Gua suka banget lah cara dia bikin Oke, setting ininya. Nah, jadi kebetulan gua kenal nih Bang sama seseorang. Iya. Sohib gua. Kok udah lucu ya? Sohib gua dari kuliah. Kebetulan kita satu fakultas di universitas yang sama. Di Depok City. Iya. Di Depok City. Beda angkatan tapi. Oh beda angkatan. Iya. Oh. Jadi gue perkenalkan ada namanya Lutfian. Oh, Thank you Lutfian. Lutfian. Panggilannya biasanya apa nih? Upil. Panggilannya Upil ya. Banyak taunya Upil. Beda berapa tahun? Kita dua angkatan, beda Dua dua angkatan, angkatan, beda dua ya. angkatan. 2007 masuknya di 2009. Oh berarti senioran lo bos? Iya, tapi Iya. lulusnya kami bareng. Oh nggak apa-apa biasa itu. Dia yang normal, gue nggak normal. Oh enggak, itu biasanya tuh kalau kita bilang tuh saling berkawan. Iya. Nah, arti persahabatan itu ketika lulus bareng. Iya, Gitu, iya kan? Iya, jadi Bang Upil ini adalah CEO dari comika.id. Iya. Gila. Kemudian ya gue kenalnya dari kuliah, dan memang yang jadi kenapa gue suka sama Bang Upil ini karena dia dari waktu kuliah itu udah join sama beberapa organisasi dan kepanitiaan yang lumayan terkenal lah, kayak Java Jazz. Ospek. Oh, ospek. sorry nih, soalnya kan kalau di UI itu kan Betul. kenal Java Jazz sama Ngerti. apa tuh yang kebudayaan Jepang tuh? Ada di Ah, FIB. Ya itu kan kayak gitu kan. Iya. Ya, ospek sama lu ikut juga di jurnalis ekonomi ya. Iya, jadi kayak organisasi jurnalistik kampus lah. Oke. Gitu. Nah, jadi mungkin lebih lengkapnya mungkin Upil boleh cerita nggak perjalanannya sampai bisa jadi CEO comika.id itu gimana tuh? Dari mana ya gue ceritanya ya? Ini ngebahas dia dulu nggak nih? Nggak usah, Ngebahas nanti, kita? nanti, Nggak usah. Soalnya nanti kalau dibahas, semua bos-bos gue dengerin ini. Oh iya. Oke. Gue tuh sebenarnya kenapa mungkin tadi diceritain gue beda angkatan gitu. Iya. Karena sebenarnya gue dari kuliah tuh nggak ngelihat value yang tadi sempet ada di episode sebelumnya. kemarin. Iya. Iya. Jadi accountant. Jadi gue tuh kan sebenarnya jurusannya akuntansi, Fakultas Ekonomi. Waduh, nyebrang banget ini. Betul. Gak ada lucu-lucunya loh itu. Nggak ada. Balance sheet, Nggak ada. income statement, Nggak cash flow ada. tuh gak ada lucu-lucunya loh bos. Serius semua. Waduh. Serius semua. Gue nggak merasa itu sebagai diri gue. Skripsi gue aja tuh Apa? ibaratnya nge-challenge dosen. Apa tuh? Kalau lu ngajarnya nggak bener, kalau lu cuman ngajar doang, lu nggak akan bikin orang mau jadi di profesi itu. Oh benar. Terlalu serius. Betul, dan hasil skripsinya begitu. Oh. Gila ya, pukulan langsung loh itu lo ke dosen lo. Dikasih apa bang? Kah? Dikasih A- gue. Oh, anjir, diapresiasi tapi ya. Iya. Oh keren Betul. juga dosen lo. Jadi cerita dikit aja ya, nggak apa-apa. Entar kalau Nggak gue potong apa-apa, silakan aja. Dosen yang gue kasih, terus. yang pembimbing gue sama Niko itu, gue tuh nggak pernah lulus mata kuliah sama dia. Apa tuh mata kuliahnya kalau masih ingat? Akuntansi keuangan, Oke. akuntansi manajemen, pokoknya apapun yang gue ambil yang dosennya dia, gue nggak pernah lulus. Wanjir. Nah, gue nantang diri gue, gimana caranya supaya gue nggak punya mimpi buruk
Kalau gue nggak pernah lulus sama dosen gitu. Ya udah gue jadiin dia pembimbing gue dan skripsi gue kayak gitu. Ih cerdas. Itu cerdas. Sebuah manuver yang nggak kepikiran ya. Tapi sorry nih, gue tambahin. Gue 6 tahun kuliah, gue melakukan manuver itu. Kenapa? Ketika dosen killer yang menjadi pembimbing lo, seenggaknya satu macan hilang. Iya. Dari 3 loh. Iya kan? Itu strategi yang memang brilian. Gue sibuk dulu banyak dengan hal-hal yang karena gue nggak merasa value gue di accounting ya. Di hal luar. Datanglah tahun 2010 itu gue mulai ngebantuin sebuah acara di Metro TV. Program acara namanya Provokatif Proaktif. Oh Panji. Itu pasti. Yeah. Gue kenal Panji, gue kenal Raditya Dika dan beberapa yang lainnya. Anjir. Di awal-awal tuh ya. 2010 gue masih kuliah semester tengah lah, tengah inilah 2 tahun kuliah lah gitu. Sebenarnya bukan jadi accountant juga. Kalau gue bilang cuma jadi kasir doang. Duit masuk dari Metro, gue alirin ke semua talent admin lah, kayak admin doang. Udah di situ gue acaranya gulung tikar. Ya, cuman gara-gara mau pemilu waktu itu. Ya, terus gue diajak Radit bikin agensi digital marketing. Oh. Namanya kalau lo pernah dengar Nyunyu. Nyunyu.com, Nyunyu ya itu. Di situ gue juga masih kuliah. Gila. Masih kuliah. Masih kuliah tuh ya. Iya. Jadi sebenarnya skripsi gue nggak gue kerjain 1,5 tahun 2 tahun itu gara-gara gue kerja. Tapi dapat duit. Karena gue merasa kalau lu pada kerja duluan lu pinter, ya udah gue sama aja nih sama lu di titiknya sekarang. Iya anjay, keren. Ceritanya begitu, isinya udah sana ya. Ceritanya begitu, ya kan? Terus. Gue nggak lanjut tuh digital marketing gue sekitar 2 tahunan karena gue merasa kuliah gue nggak akan lulus. Akhirnya ya udah gue vakum deh. Gue terusin tuh kuliah gue ketemu Niko tuh. Itu ketemu Niko di mananya? Di kampus? Pas gue pembimbing gue sama, karena gue beda angkatan sebenarnya. Bentuknya kayak gimana sih pas di kampus Niko? Ya itu cocok. Kalau dia bilang tadi Ridwan Remin adalah idola komikanya dia. Mirip. Cocok. Cocok. Berarti foto Facebook lo tuh udah paling bener tuh. Nulisnya rapi kalau Remin, bawainnya ada struktur. Struktur. Ya ini Niko. Oh iya. Kalau lo mungkin angkatannya juga bareng sama Boris. Bener. Beda setahun sama dia. Iya. Oke. Udah tuh abis gue 2 tahun karena gue terus selesai skripsi, bingung dong gue mau kerja di mana nih. Iya kan, soalnya gue pakai ijazah gue nih. Gue ngelamar PwC, gue ngelamar EY, gue ngelamar semua auditor deh, tolak semua. Oh serius lu? Serius. Sorry, IPK berapa terakhir? IPK gue gak sampai 3, 294 kalau udah bagus, anak UI. Iya, 94. Atma Jaya 277 ini masuk ke Sundar. Udah, akhirnya gue pernah tuh gue di perusahaan batubara 9 bulan. Oke. Di situ gue kerja jadi accounting officer tapi jatuhnya kerja kontrak gitulah. Gitu. Udah terus di situ gue mulai tuh jadi business development di Kompas TV, di grupnya Kompas TV. Oh, lagi stand up comedy show itu bukan sih? Iya, bareng hampir mulainya. Ya? Cuman gue di unit bisnis yang TV berbayar namanya K-Vision. Oh, sempet dulu ada benar-benar. Iya, sekarang juga masih ada, diakuisisi sama grupnya MNC. Oh, yang MNC TV itu. MNC Group. MNC Group. Iya, grupnya MNC Vision, MNC Play itu ada lagi namanya K-Vision. Oh. Dia beda distribusinya aja. Yang satu pakai parabola, K-Vision, yang satu lagi pakai kabel, yang satu lagi TV berbayar biasa aja. Tapi isinya sama, sinetron juga. Sebenarnya isi channelnya sama aja. Distribusinya aja beda. Oke. Segmentasi pasar lah. Iya. Gitu. Gue kerja di sana di K-Vision itu. Nah, sambil gue di K-Vision, gue dikontak sama Panji lagi nih. Bantuin manajemen gue dong di tahun 2015. Oke. Itu waktu Panji belum punya kayak sekarang gitu ya, maksudnya punya platform untuk gede. Belum, masih Panji aja. Emang dia udah stand up kan mulai dari tahun 2011 kan udah mulai naik ya. Dia 2015 juga udah dikenal sebagai stand up comedian gitu. Di situ juga gue cuman manajemennya doang, belum ada entity. Baru namanya Panjito aja. Ada PT-nya? Belum ada PT-nya. Wow, gila ya. Belum ada PT-nya dari tahun 2015. Itu side job gue tuh. Karena lo ada main job. Karena gue main job gue di grupnya Kompas tadi. Iya kan? Okay. Sampai gue pindah lagi ke MNC Group, itu gue masih side job tuh. Sampai akhirnya 2009, long story short, gue tahu bahwa yang tadi dibilang, oh Panji belum punya yang lain, belum. Nah ini mulai 2017 lah bikin PT tuh. Udah mulai ada bisnis unit baru, nggak cuma ngurusin Panji, ngurusin stand up komedian yang lain dan segala macam. Nggak bisa nih jadi side job gue nih, gue harus milih. Gue jadi pekerja kantoran aja dengan karir pet ya yang kita tahu bersama, atau gue mencoba untuk ngambil risiko lah, untuk ngemimpin sesuatu. Makanya buat gue CEO bukan Chief Executive Officer, tapi Chief of Everything kalau gue bilang. Bener juga sih, bener. Gue merasakan hal yang sama itu. Itu bener loh. Chief Everything Officer. Karena jujur aja tim gue saat ini tuh baru cuma 6 orang. Iya, lebih enak dikit lah ya. Dikit.
Iya. Ya, Tapi karena lo pertama kali diundang itu, maksudnya diajak lagi itu megang apa di waktu sama nah, Panji? jadi waktu gue dulu 2017 gue ngebangun ada bikin entitas perusahaan itu namanya PT Wong Sudan Pratama Indonesia, ada talent management, ada event organizer dan segala macam, termasuk ada dulu namanya sebelum Comika ID itu namanya wsydnshop.com. Aduh, Kalau gua pernah dengar. Belum pernah dengar gue tuh. Iya, lu gak bakal bisa nyebutnya dengan cepat tuh. Gua aja 3 bulan butuh ngomong wsydnshop.com itu. Yang namanya susah, sebenarnya Wong Soyudan maksudnya. Wong Soyudan. Makanya Wong Soyudan. wsydnshop.com. Intinya adalah hanya jual produknya Panji. Yang udah di online. Iya, online, udah website only. Merchandise, lagu rapnya dia, termasuk stand up comedy. Oh iya, oke. Stand up-nya itu termasuk yang world tour itu? Iya, dia mulai dengan Mesake Bangsaku tuh waktu itu tahun 2014-2015 itu ya kan. Terus dia naikin lagi yang sebelum-sebelumnya ada Bhinneka Tunggal Tawa, ada Mereka Dalam Bercanda di situ. Setiap kali dia punya special show di upload di situ dijual dengan sistem kita nyebutnya digital download. Dan itu belum common loh. Tahun-tahun 2017 itu belum common banget. Belum. Di mana juga lu bersaingnya sama platform yang namanya ForShare. Anjir. Jadi ini tuh Gua kok sebenarnya familiar iya. dengan gitu. Download musik bang. Iya. Musik. Tapi kan cuma A sama O ya. Jadi lu jualan sesuatu yang lu tahu bakal dibajak, Iya, betul. dan bakal dibagiin mungkin dijual lagi gratis dengan orang. Yes. Tapi percayanya Panji adalah dan percayanya value yang ada di Comika adalah setiap karya tuh pasti punya yang nge-value. Setiap karya pasti ada yang ngasih value-nya di situ. Iya, jadi dia beli nggak mau ngebagiin ke orang dan harganya juga nggak murah loh bang. Berapa Berapa tuh rata-rata? Waktu yang pertama kali itu 150 ribuan. Anjir, 150.000. Cuman satu video yang lu kalau langganan Netflix 150 ribu sebulan. Iya. Wow. Tapi Panji bisa sampai kepikiran itu memang dia ada inspirasi gitu atau ini ngobrol bersama bareng-bareng sore-sore kita bikin aja yuk ini kayak digital download ini. Karena itu sebenarnya itu sistem yang paling simple. Lu hanya butuh WooCommerce, lu hanya butuh WordPress. Iya, Lu sebenarnya kan itu platform e-commerce. Iya sih. Iya kan? Iya. Cuma kalau e-commerce barang, lu ada dapat barangnya nanti dikirim, ini lu dapat file aja. Dapat link file, habis itu lu download. Download iya. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau boleh tahu trafficnya dulu gimana tuh? Awal-awal tuh kayak kita kan buat podcast nih ya. 2 tim bola lah ya kan ibaratnya kan. Awal-awal dulu langsung booming atau gimana? Gue kalau traffic website-nya gue gak begitu apal. Tapi gue apal setiap, waktu masih WC Shop itu ya. Setiap kali rilis, itu 1 bulan 2 bulan pertama tuh nyentuh angka 1000-an. Wah gila gede 1000 banget. pembelian tuh berarti 1000 pembelian. Lu kali aja 150 ribu. Buset. Cuan balik tuh Makin kesini makin Iya, gede. iya. Tapi memang brand Panjinya yang Udah kuat. ya. Betul. Udah puluhan tahun dia juga ngebangun itu. Betul. Brandingnya udah kuat bener. Udah kuat ya. Cuman ini kan berarti kan komika.id ini kan pas pandemi nih gue ngerasanya gue baru dengar juga. Karena juga kompetitornya kayak Majelis Lucu kan dia juga ada tuh. Iya. Terus ada lagi. Sampai gue bingung nih. Kan stand up comedy udah banyak banget ya di Betul. Indo ya. Iya. Betul. Ini semuanya pakai website platform semua rata-rata. Iya. Hampir sama. Iya. Ya kan? Gue memilih yang mana. Iya. Bingung kan? Iya. Akhirnya tapi bedanya si Panji ini kayak pas dia di Amrik dia ngasih tuh bocoran-bocoran videonya di YouTube tuh. Ya pasti. Nah, akhirnya brand di otak gua udah komika.id. Yes. Iya. Tapi kalau Coki nanti lepas mungkin gua ke Majelis. karena dia kan karena kan kita cuma nggak tadi kan Paham. value dari komedinya tadi kan. Iya, kita ngikutin komediannya kan, komikanya kan kita ngikutin komikanya. Kayak Adam Sandler deh. Lo udah pasti nonton filmnya Adam Sandler udah jelas misalnya 50 First Date. Top of mind lo di situ komedi romance. Iya. Ya kan? Ya Panji juga sama menurut gua. Lo kalau mau nyari yang kritik-kritik politik, pemerintah ya kan. Iya, iya. Nah, welcome to the club gitu kan. Ya, betul. Kayak gitu positioningnya ya. Betul. Jadi sebenarnya Majelis Lucu Indonesia itu justru baru 1-2 tahun ini Yes. dengan sistemnya sama digital download. Sama ya persis. Sama persis. Makanya gue bilang WCDN Shop itu udah dari 2014-2015 itu diawali 2011 nge-branding jadi comika.id. Oke. Kenapa? Iya kan? Pasti lu mau nanya kan tadi. Iya. Kenapa, Bang? Iya. Aneh soalnya kan dari yang beli belat ya kan. Iya. Terus jadi, kok cuman komika sekarang ya? Iya. Karena gue berdiskusi sama dia dan kami sepakat ini jangan jualan Panji doang. Lo kalau WCDN Shop kan Panji doang. Walaupun beberapa di akhir-akhir itu udah ada yang lain seperti Brother Concert punyanya Viko sama Rispo. Wow, ketangkep Ada juga. callbacknya si 3 finalis Suci, Rahmat, Rigen sama Indra Frimawan itu udah ada di situ. Gila ya, berat-berat tuh ya. Iya. Udah mulai jualan nitip jual kami bilangnya. Akhirnya di branding 2019 berbarengan saat di JCC Panji special show-nya Pragiwaksono.
Oh, ya. 2019. Gede tuh ya. Berarti kalau lo ngomong pas pandemi baru kedengeran, iya emang. Karena baru 2019 tuh, Januari di branding jadi comika.id. Gitu. Dan dari situ lah mulai banyak komedian semua yang titip jual ataupun sampai yang sekolah sekarang arahnya lebih gua ngajak produksi bareng. Oh, jadi sekarang udah difasilitasi juga buat mereka. Makanya lu baru renov kantor kan kalau nggak salah kan? Betul. Lu ngikutin bro, ngikutin betul. gua. Betul. Oke, mungkin kita Udah biasa sudah ya, mulai bisa masuk. di podcast Kotak Musuk kan kita berusaha untuk ya kita belajar sesuatu hal baru lah ya Bang. Sangat, ini Iya sangat, kan? ini sangat. Jadi nah kita thank you banget nih Bang Upil udah mau datang dan kita pengen belajar sih sebenarnya ini agak masuk ke bisnis model nih Bang Moses. Jadi kita kan. karena gue penasaran gitu kan. Jadi gini kan orang sekarang kalau ngelihat YouTube ya anak-anak sekarang kan, lu kalau gede mau jadi apa? Gue mau jadi YouTuber gitu Atau kan. jadi stand up comedy sekarang. Jadi stand up comedy gitu kan. Bahkan di kantor juga ada wacana nih mau bikin acara stand up comedy kan. Nah, Gue nonton. Kalau gue nonton, lo kasih linknya, gue baca itu. Gue nonton. Gue kasih red card ya. Gitu kan. Nah, jadi maksudnya gue pengen belajar nih dari Bang Upil, gue dan Moses sebenarnya ketika lu bikin comika.id itu sebenarnya apa sih sebenarnya yang pengen lu jual gitu? Apakah lu ngejual talent? Apakah lu ngejual platform atau lu ngejual apa sih sebenarnya? Fokusnya mau kemana sih sebenarnya? Video komedi. Tidak hanya Itu stand up. ya? Oh, video komedi. Video komedi. Jadi Sketsa masuk berarti? masuk. Jadi buat gue ya kata yang mudahnya, kalau lucu sini gue ambil. Anjir, lucu juga, ya. Lu nggak soal ngomongin stand up, lu mau sketsa, lu mau ada 2 kata lucunya sambil diksi, Iya. masukin ke gue. Monolog masuk juga. Masukin. Gila. Ya. Selama bukan horor. Iya. Selama komedi kan. Iya. Berarti anak indigo dong kalau Kalau apa sekelas rintik seduh masuk kan? kalau lucu. Kalau lucu. Ini kan tadi Kalau lucu. Ya, enak ya perusahaan-perusahaan yang simpel-simpel gini ya. Yang asal lucu masuk nih Bang ya. Masuk. Oke. Jadi kalau misalnya mau dipertelin dikit, kalau value proposition gue tuh maunya komedi yang mau pakai bahasa daerah, mau pakai bahasa Inggris. Ya. Bahkan kalau gue pikiran ya angan-angan aja nih ya di daerah Southeast gitu, lo bahasa Malay, bahasa Inggris ya Singapura lah ya, Iya. bahasa Thailand dan segala macem gitu. Karena kan kayak komedi sentral. Betul. Itu terus sekarang Netflix kan juga udah ada tuh stand up komedi Iya, yang dimasukin. iya, Karena mungkin iya. mereka mengira gila gue kalah nih ya kan. Soalnya kan ya kayak komika.id kan langsung gue nggak tahu, lo mungkin bisa ngasih show data ke kita lah, roughly aja ya. Ketika pas pandemi naik berapa persen sih Bang yang downloader itu? Kebetulan gue tuh juga kebantu karena waktu pandemi gue sebenarnya agak nyontek. Waktu itu Ruang Guru bilang kasih akses gratis. Oh gitu. Iya. Anjing gue kontribusi apa ya di masa pandemi gini? Gue bikin harganya semua hanya 10.000 Bang. Wow. Punyanya Panji yang lama-lama. Oh, yang lama-lama. Yang lama-lama, Iya. ya kan? Itu sampai 5. Aduh, gue kalau bilang jumlahnya itu yang dari yang 15.000 sampai. Satu judul tuh 15 ribuan. Download. Iya. Ih gila, lumayan. 15 ribuan. 15.000 ya. ya. Walaupun harganya 10.000 lah ya. Iya, Jadi kalau value uang mah nggak seberapa. Ya buat bayar OPEX lah. Iya, betul. Nah dari situ itu ngegulung ceritanya, ibaratnya atas inisiatif tersebut banyak orang yang akhirnya denger Comika ID kan Betul, di masa pandemi gitu kan. Banyak yang masukin judul baru dan segala macam. Itu kalau gua rata-ratain omsetnya naik 3 kali lipat lah, 2-3 kali lipat. Gila ya. Secara uang ya, Iya, tapi kalau secara traffic tuh bisa lebih dari 5 kali lipat. Karena orang butuh ketawa. Iya, butuh Selain komedi. obat ya, selain obat yang didatangkan oleh pemerintah atau apa, dia butuh ketawa men. Iya. Betul. Nah kalau misalnya dari tadi ya kan namanya aja Comika kan. Berarti apakah memang harus dia stand up comedian yang di situ atau bisa nanti semua genre atau semua bentuk? Semua genre Oke. komedi. Semua genre komedi. Kebetulan aja awalnya dari stand up ya karena resource manpower yang ada gitu segala macam berawal dengan dari kepemilikannya Panji juga. Kita mulai dari situ gitu. Asistennya Panji aja lucu, si Bonar Manalu itu. Udah jadi talent dia sekarang. Itu ngeri loh. Udah gak jadi asisten lagi. Pas gue denger di Deddy Corbuzier ya tadi ya. Karena kan Iya. positioning brand itu ketika lo masuk Deddy Corbuzier udah Betul. top of mind semua Iya. orang. Rata-rata Betul. orang pasti udah kenal. Oh asistennya Panji yang Iya. hidupnya Betul. susah ya kan. Udah ada nama tengahnya dia, Bonar Somasi Manalu. Manalu, oh iya. baru. Dan itu langsung tinggi ya tuh ya. Iya. Oke. Awareness terhadap dia langsung tinggi. Dan sorry untuk ngomongin bisnis model nih, Iya. gua ya kalau mungkin sebagai pelanggan lah ya,
kan sekarang kan ada di website download ya. Ya. Nah, ada nggak keinginan atau strategi yang ke arah application Oh, download? sudah. Karena kan Streaming gitu ya, Bang? Iya, Ya. karena kan zaman sekarang lu agak PR ya. Oh iya sebenarnya betul, ya. betul. Lu nonton di website pakai begini, aduh capek. Betul. Begini kan Netflix ceklak Iya. langsung jalan gitu. Benar. Sebenarnya kalau buat di bisnis startup, platform gue yang sekarang tuh MVP-nya. Iya benar, karena Iya, awal ya. Awal iya. juga termasuk ya. Sambil nunggu investor, tapi ternyata nggak ada yang masuk. Ya udahlah, gue bikin sendiri aja. Akhirnya gue lagi progres sekarang buat developing bisnis modelnya udah nggak lagi transaction video, Oke. tapi subscribing. Subscribe ya. Oh, Oke. jadi gue kayak langganan aja. Iya, dengan cara streaming, udah nggak lagi download file. Oke. Gitu. Ini on progress kok. Gue rencananya habis Lebaran Juni Juli semoga nggak molor ya. Itu udah gue launching. Oke, jadi nanti application base. Iya. Application ada, web juga ada. Oh web juga Iya, nolong juga, iya, tapi iya, kan iya. yang untuk nonton-nonton kan lu tau lah di kantor. Iya. Lu nonton web base ke gap sama bos ya. Iya. Nggak? Sama orang Lucu IT, aja. ini ngapain Iya, gitu. ngapain IP sekian streaming. Kok ya. bandwidth gue habis ya. Iya, cepet ya. tapi kalau lu di handphone lu Betul. gak ketahuan kan. Soalnya Iya. gue juga di kantor-kantor gue juga kadang-kadang gue kepo kan. Iya. Ini kok jam istirahat kok rajin kali lah di layar monitor ya kan. Pas awak tengok mak kok drama Korea. Layangan putus ya kan. Jadi memang application itu memang nextnya ya. Iya, Bang ya. ya sudah sebenarnya udah dari tahun lalu sebenarnya pengennya. Cuman yang gue bilang tadi lo nunggu ada yang ngemodalin, tapi ternyata ada partner yang harganya ibaratnya bersahabat untuk menjadi partner. Ya udah gue bikin sendiri aja lah. Iya. Soalnya Nggak kan usah nunggu itu tadi investor. akses ya. Karena ngomongin bisnis modelnya ini kan lucu ya. Iya. Orang kalau misalnya udah ngedownload aja capek. Iya. Ya kan? Iya. Orang pasti kan mikir kan ngapain gitu ya. Iya, karena orang sekarang udah teredukasi semua terutama YouTube gitu kan. Lu Betul. tinggal klik ataupun sekarang Netflix kan orang udah subscribe gitu kan. Orang Udah kalau bisa terbiasa. gratis ya gratis gitu kan. Tapi kalau harus berbayar nah berarti apa nih konten eksklusif yang ada di situ kan kayak Netflix itu kan. Iya. Tapi 2 tahun 3 tahun lalu mah orang nggak terbiasa dengan platform-platform kayak gitu. Netflix aja kan baru masuk 2016. Nah, Iya, baru booming juga 2020 tuh gua Iya, rasa. iya. Jadi sebelumnya orang nggak terbiasa tuh dengan ada platform video streaming kayak gitu tuh. Makanya akhirnya kita lihat udah cukup oke. Bukannya sebenarnya pemilihan antara bisnis model yang kayak gue transaction ataupun yang subscribe kayak gini, ya itu balik lagi sebenarnya cocok juga sama marketnya apa enggak. Ibaratnya mudaratnya daripada positifnya lebih banyak daripada negatifnya lah gitu. Oke. Karena perlu tahu dengan sistemnya sekarang bajakan juga masih kena. ada. Bahkan gua tuh ya, nih ya, kalau pada mungkin yang dengerin nih, gua tuh ada masuk di satu grup yang isinya setiap ada yang punya panji baru orang patungan di situ. Oh serius loh? Iya. Anjir. Gua ada di situ dan gue ikut patungan. Maksudnya jadi insider kan, maksudnya jadi mystery shopper lah istilahnya. Iya. Tapi kan sorry bang. Iya. Ini kan digital download kan. Iya. Ibaratnya kayak gue YouTube, gue Iya. download sendiri kan. Iya, Ibaratnya kan. iya. Itu bisa kebajak. Ya dibajak dong, kan udah pindah device. Lu tinggal naikin ke G Drive, nih linknya download. Oh, oke. Ya lu masuk ke masuknya ke akunnya bareng-bareng juga bisa. Oke. Kelihatan kan tapi IP-nya kelihatan. kan beda-beda. Oh, bisa kelihatan ya? Beda. Tapi kalau lu beli satu, lu taruh di G Drive, Gila, berarti dia harusnya bisa lebih tajir lagi nih. benar. Harusnya bisa lebih tajir loh. Sebenarnya, Karena betul. kan market cap-nya kan makin besar. Iya. Cuman revenue yang masuk tuh nggak Ngerti. 100%. Betul. ya kan? Betul, agree gue. Tapi gue nggak bisa bilang berapa angkanya yang Iya, di luaran kayak gitu karena gue datanya juga nggak ada. Tapi gitu aja maksud gue udah bisa kayak sekarang loh. Maksudnya Iya. talentnya juga udah banyak. Dan sorry, untuk live kan misalnya kan kalau gue lihat komika atau apa gitu Nah. ya. Ada live-nya, Iya. ada yang soalnya ada yang disensor tuh kayaknya tuh. Iya, Kalau yang live-nya full, Full. semua omongan Iya. ya semua omongan komikanya tuh ada, tapi Iya. ada yang digital downloadnya nggak semua. Bener ya kayak Jadi gitu. gini, sebenarnya kalau itu gue balikin lagi dari sisi komikanya. Oh. Karena gue pernah di industri TV ya, undang-undang terhadap Netflix gitu tuh belum ada bos. Kenapa di Netflix lu ada oke. adegan ranjang dan segala macam? Nggak ada KPI bukan di ranahnya bukan di situ. KPI nggak kena kesana. Ranahnya bukan di situ. Ih, asik juga ya. Ranahnya bukan di situ. Lu nggak? Ya karena kalau misalnya emang iya dari awal juga udah kena gap lah ibaratnya Iya, kan. kotak-kotak semua. Jadi selama itu berbayar, lu mau masukin apapun silakan. Karena hak kita Iya. sebagai pelanggan yang sudah bayar. lu Iya. secara konsius, secara sadar kan lu beli. Iya dong. Iya, betul. yang salahnya ketika lu nyebarin. Oh ya. Iya. Iya. Udah beda-beda peraturan. Iya, tapi kalau di sini yang nyebarin salah juga, yang ada di dalam orang yang disebarinnya kena polisi juga. Kenapa OnlyFans diambil kalau gitu? Ya nggak boleh dong, kan gue bayar OnlyFans ya kan. Harusnya gue nggak kena dong. Oh karena di bandara. Bandara, Bang. Nggak pintar kawan-kawan ini. Bisnis kaya ya, Bang. Iya dong. Karena kan sama, bisnis modelnya sama. Iya. Waktu gue mau buat podcast ini sama Nico, gue juga bilang OnlyFans itu bisnis model paling jenius, gue bilang. Karena dia itu lo menganggap kayak ya tadi lah
canda tawa, terus lo ngomongin Entertainment lah ya, entertainment lah ya. Iya, di dalam satu platform dan lu doang yang menikmati itu gitu loh. Iya. Itu kan luar biasa private-nya kan. Iya. Coba deh. Makanya kalau jadinya kasus kan karena lu ada di dalam video yang disebarin, lu jadi kena juga. Itulah jadi kayak ada komika yang udahlah nggak apa-apa gitu. Ada yang ya gua sensor lah, gua kasih pip gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya pilihannya balik lagi ke komikanya. Soalnya kalau majelis lucu rasanya semua tuh pip 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 Ya, pip itulah. Sampai ada kasusnya gitu kan Bang ya. Benar. Susah itu ya. Iya. Dia juga sekarang sudah berencana akan dengan sistemnya seperti itu berlangganan si MLI. lah ya. Iya. Jadi gue tuh head to headnya sebenarnya sama dia secara entity. Lo gak mau join nama Holy Wings juga? Kayaknya lumayan banyak tuh. Itu offline Holy Wing tuh ngeri sedap juga tuh gitu. Kalau dulu Comika di Wacuwon namanya. Di daerah Gunawarman. Itu sama Comika. Nah cuman bedanya nih orang kadang suka bukan salah tangkap, kurang paham. Comika ID ini sebenarnya bukan manajemen. Oh, bukan manajemen talent? Bukan manajemen. Manajemen talent gue adalah si holdingnya gue. Siapa? Namanya PT Wangsudan Pratama Indonesia. Itu brandingnya Comika aja. Oh, komika nggak pakai ID? Nggak pakai ID. Oke. Sebenarnya itu agak ini ya, agak membingungkan ya. Karena dulu nggak dipikirnya nggak sampai sekarang sih sebenarnya. Jadi Comika ID kan sebenarnya ID itu kan lebih ke URL Indonesia lah ya. Sementara Comika itu kan brandnya. Makanya akhirnya gue ada brand yang kayak mic doang. Ini kayak brand company nih. Nah masing-masing bisnis unit tuh punya brand lagi sendiri. Comika ID, ada Comika Media, ada Comika Event. Gitu. Itu holding gue tuh. Di atasnya yang paling membawahi semua siapa tadi? PT Wangsudan itu. Iya, PT Wangsudan. Susah nih. Susah. 6 bulan begini. Jadi yang bisnis unit yang hanya punya PT cuma Comika ID aja. Oke, karena lu langsung ada pembayaran pajak bla bla bla. Iya, emang awalnya sebenarnya mecah PT cuman buat supaya nggak PTKP aja bos. Oh iya. Oke. Memang ada Semua berawal dari hal seperti itu, tapi ternyata tidak terbendung. Iya. Yang sana udah PTKP, yang gua belum. Oh malah kebalik, malah lu yang belum. Belum, omset sana lebih gede pak. Kan masa sih? Talent management pak. Oh iya. Tapi download itu juga gede dong. Tadi lo bilang 150.000 yang download misalnya 10.000. Betul. Memang gue udah hampir menyentuh kemarin itu PTKP. Tapi di tahun ini kalau emang nyentuh ya gue berubah. Iyalah, mungkin maksudnya PKP ya? PKP, sorry PKP. Karena kan kalau sekarang ya bener lah lu transaksi lu nyampe ke PKP mending lu PKP daripada lu cari masalah. Iya benar. Kan kita bahas di podcast kita. Tapi kalau misalnya mengenai revenue model ya, dia sebenarnya kalau Comika.id ini dia ngambilnya persentase gitu ya? Betul, komisi lah bisa gue bilang. Oh dari yang talent? Ya dari video. Jadi kalau di gua tuh ada dua cara buat. Jadi supplier gua tuh ya, gua kerjasamain dengan dua. Ada yang titip jual, ada yang gua akuisisi. Ada yang lu beli langsung akuisisi gitu. Biasa gua akuisisinya sekali. Akuisisi juga ada dua. Ada yang videonya udah jadi gua beli, ada yang produksinya bareng sama gue. Oh, bisa biaya produksinya bisa diatur di situ. Udah semua dari Comika. Iya, dia dapat duit di depan. Tapi yang gue selalu kedepankan kenapa terlihatnya jadi sama aja karena semuanya punya pembagian hasil. Jadi ada royaltinya gitu maksudnya kayak semacam. Ya semacam itu, cuman bukan royalti lah. Jadi pembagian hasil. Jadi kalau yang dititip jual itu pembagian hasilnya lebih gede ke komikanya. Gua hanya ngambil komisi. Iya. Karena lu kan lu yang memasarkan. Iya, gua ambil sekian persen dari situ. Kalau gua akuisisi dan gua produksi, yang gedenya di gua pembagian hasilnya. Justru dia kecilnya, terbalik. Karena biaya produksi di gua, dia dapat duit di depan juga. Risikonya di gua kalau nggak laku. Cuma nyumbang bit kan, ibaratnya konten. Videonya yang gua akuisisi. Ya kadang mereka khawatirin bahwa lu nggak akuisisi kayak gitu, akuisisinya semua ada whole bitnya atau apanya. Gua bilang hanya videonya aja. Jadi bit hak intelektual lu mau bawain tempat lain silakan. Tapi lu jangan bikin video yang sama, acara yang sama terus lu jual lagi. Oh iya, video yang sama ditaruh lagi ke kompetitornya. Iya, nggak bisa. Boleh. Nggak bisa, itu nggak bisa. Iya sih. Gila ya, kompleks juga ya ternyata ya nih Keh. Lumayan pak. Gila ya. Lumayan pak. Apalagi nanti lu, kalau yang sekarang kan lu gampang ya. Beli 140.000, 80% ke siapa, 20% ke siapa. Iya. Kalau lu ntar udah kayak single 100.000 gitu loh sebulan gitu, lalu gimana ngitung pembagian hasilnya? Ya kayak Netflix mungkin ya, yang paling banyak ratingnya atau gimana lah. Yang paling banyak playnya gitu. Iya, playing hours bahasa gue. Iya. Jadi dari pool yang gue nanti masukin, gue ranking tuh siapa yang playing hoursnya paling banyak segala macam, dia yang dapat paling besar. Tapi mungkin ada basic fee-nya juga kan. Ibaratnya lu udah upload ya kan, ada basic fee-nya sekian. Ada biaya layanan, benar. Kan? Ya. Jadi pembagian hasil gue profit sharing bukan revenue sharing.
ini yakin dari fakultas akuntansi ini ini kayaknya soalnya gue ngeliat YouTube-nya yang 7 bulan yang lalu dia bilang kayaknya bagusan FEUI aja jangan FEBUI gitu. Gue langsung ini kawan ini lucu juga nih. Cuman kok gak ada yang ketawa gitu kan. Yakin nih dari akuntansi nih. Akuntansi gue. Gue soalnya belum pernah ketemu orang akuntansi selucu lu. Berarti gue gak dianggap lucu sama Bang Moses. Gak lucu. Karena kita kadang-kadang kalau misalnya ketawa ya kita ketawa gitu. Cuman Niko pernah bilang gini sama gue, lo harus ketemu sama teman gue yang ini Ses, karena unik banget. Iya, orang apa Nick? Akuntansi. Ngapain? Tadi gue kira nih, kita ngebahas financial, IRR, payback period, ya kan, balance sheet. Hanya ngomongin hours nonton kita, men, beda banget. Iya. Ya karena industri gue lah. Dan gue lama main sama stand up comedian, jadi ya beginilah. Sorry nih, untuk closingnya nih Nick, untuk closingnya dulu nih episode yang bisnis model ya. Untuk yang bisnis model, menurut lo tantangan ke depan, ya kan? Kita kan udah ngomongin tadi endemik nanti kemudian terjadi. Terus orang udah aware juga sama stand up comedy, ya kan? Udah tahu juga, oh, gue harus mengapresiasi si komedinya, si talentnya, si produksinya sekarang dengan subscribe. Udah mulai ada awareness ke sana. Nah, tantangannya kemana sih? Kalau apakah ke parah politik? Karena kan semua komika tuh rata-rata nih. Sekarang udah takut bercanda nih. Karena SJW-nya ngeri-ngeri sedap. Ketersinggungannya tinggi. Ya kan? Menurut lu tantangannya gimana dan bisa sustain gak sih 5 tahun ke depan bisnis model kayak gini? Ya itu selama kalau menurut gue bukan yang nggak mau diatur sama KPI. Tapi sebenarnya hal-hal seperti ini kan lu bisa misahkan mana yang ruang publik, mana yang tidak ruang publik ya. Oke. Ruang publik ini maksudnya kayak restoran? Enggak, maksudnya ranahnya YouTube, YouTube, Instagram itu ruang publik buat konten. Kalau menurut gua ya. Nah kalau yang private ini ya ini. Jujur aja bahwa sebenarnya waktu masa pandemi itu banyak komika yang akhirnya survive-nya gara-gara jualan yang punya barang di Comika ID. Naruh ya nitip. Karena dia nitip. Iya. Jadi kayak lo kalau mau konten creator, lo kalau stand up comedian jangan mikirin gig di kantor-kantor doang. Karena itu nggak akan selamanya kalau kondisinya kayak gini. Dan kalau di lo bisa kapanpun. Karena misalnya gue mau subscribe sekarang, jadi dapat duitnya dari situ. Betul. Itu kenapa gue selalu tetap ada pembagian hasil walaupun gue akuisisi. Karena nafasnya Comika adalah menghidupi komika dari karyanya. Jadi dia punya passive income terhadap karyanya dia. Itu yang gue kedepanin sih dari sisi Comika gitu. Jadi kalau lo stand up komedian atau lo komedian yang bukan stand up lah ya, genre yang lain, ini platform gue sedia lo buat lo. Gitu dengan bisnis model yang fair dari sisi lo dan ke pelanggan. Ih gila. Tapi kalau misalnya boleh tahu ya, caranya untuk mencegah atau mengurangi pembajakan ada nggak? Misalnya dari teman-teman komunitas atau apa gitu, ada nggak? Atau dari comika.id ada nggak cara biar gue mengurangi pembajakan nih? Gitu? Kalau dari sisi platform udah pasti screen recorded nggak bisa, nggak capture kayak lu Netflix aja kan nggak bisa tuh. Itu udah pasti ya. Kalau yang dari sekarang itu sebenarnya sesimpel caranya di YouTube gue upload private sebenarnya. Jadi ketika ada orang yang upload lagi sebagian atau seluruhnya itu udah otomatis take down. Oh ada ya caranya di gitu ya? Ya gue juga ngakalin sebenarnya itu sih. Daripada gue nyari atu-atu kan, daripada naikin, gue report. Walaupun beberapa kali juga sering gue bantu buat mereka untuk nge-report gitu. Makanya ada kerjasamanya gue sama dia bilang gue akan upload juga ya di YouTube walaupun private, nggak publik kan. Jadi ketika ada pembajakan segala macam, gue langsung bantuin lo report dan cepet banget, paling sejam selesai, udah langsung take down. Gila ya. Cuman gue nggak bisa tuh yang ngebatasin yang tadi gue bilang orang nyebar link dan segala macam gue nggak tahu kalau itu. Belum lah, teknologinya belum kesana. Belum sampai kesana. Iya, karena kan comika.id kan juga harapannya bisa jadi wadah yang lebih secure. Jadi yang tadi tuh kesejahteraan komika juga dapatnya bagus gitu kan kalau join sama comika.id gitu kan. Di Comika juga partneran kok sama kayak lembaga hukum lah. Jadi buat ngebantuin. Oh dibantuin juga ya kalau ada backingan lah, kalau lo kenapa-napa segala macam. Mungkin kita harus siapin nih untuk perusahaan buat di IPO. Enggak, karena menurut gua bisnis model ini masih kuat. Captive marketnya 200 juta penduduk Indonesia. Betul. Dan itu setiap minggu pasti ditonton kan. Ada kita buat PT habis ini langsung. Siapa tahu kalau mau IPO gue lebih oke yang ini daripada hijau. Gue cerita aja deh. Gue sedihnya gue udah pernah di pitching sama Initial Six. Terus? Initial Six-nya si yang dulu punya Bukalapak lah. Ya gue gak sebut namanya lah ya. Terus? Yang jadi pertanyaan dia, market cap lu segede apa? Anjir, dia nanya gitu. Iya, karena kan investor pasti point of view-nya di situ kan. Gue bisa ngeruk duit seberapa banyak. Nah, gue nggak punya data yang ibaratnya komedian segala macam. Kalau musik lebih gampang. Dari Spotify. Iya, musik lebih gampang. Komedi susah bos. Mungkin mereka ragunya di sisi situ sih. Wah, kurang. Mereka ragunya mungkin di sisi itu. Oke. Thank you. Bang Lutfi lah ya gue manggilnya. Aduh, Bang Moses, thank you. Ngakses comika.id boleh di-share mungkin kira-kira bisa follow Instagram atau YouTube. Instagramnya Comika ID.
Comika Gak pakai dot Instagramnya. Twitternya comika_id. Voice. TikToknya Comika ID. Serius ada TikToknya juga? Udah 25.000 followers gue. Lumayan. Ngeri. Buat jualan lah. Walaupun conversionnya dari TikTok sulit. Orang cuma lihat doang, Bang, mana fullnya ya. Gitu. Di YouTube ada Comika Media. Good. Oke, thank you Bang Upil untuk sharingnya. Thank you. Kita lanjut lagi. Thank you semua. Thank you. Bye-bye.